Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di hadirat Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita percaya kuasa Tuhan nyata atas setiap kita, lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Wah, tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang baru, iya kan? Kita bersyukur karena bulan yang baru di minggu pertama ini kita kembali mengingat kematian Tuhan Yesus, dan kita akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Pada akhirnya kita selalu dikuatkan, kita selalu menerima anugerah Tuhan, dan apapun yang terjadi hari-hari ini kita tetap yakin dan percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Dan karena itu kita mau siapkan hati kita mau siapkan ibadah kita di rumah kita masing-masing dengan dahsyat, dengan luar biasa, karena hadirat Tuhan nyata, lawatan Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing, kita mari bersaat teduh sejenak, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kasih setianya tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di minggu pertama di bulan yang baru ini kami ada di rumah Tuhan. Betul, kami ada di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan hadir, lawatan Tuhan nyata atas rumah kami, maka tempat di mana kami tinggal menjadi tempat di mana lawatan Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, kami menerima kasih kuasa anugerah Tuhan, sehingga pada akhirnya kami hidup berkemenangan, kami hidup penuh dengan kuasa, kami hidup dilawat Tuhan, sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik buat segala apa yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami rindu memulai ibadah yang dahsyat, ibadah minggu yang luar biasa. Dan kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan di rumah kita masing-masing bersama saya kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, kita akan nikmati pujian ini bersama-sama. Kita akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat GBI Glow Bandung. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu lewat tayangan ibadah online ini. Mari setiap kita untuk memuji Tuhan, datang kepada Dia penuh dengan ucapan syukur. Pada sebab itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami mau datang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di hidup kami. Tidak ada yang lain yang kami butuhkan, hanya Engkau Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau dengan sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau yang bertata atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Dia. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau
yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Dengan segenap hatimu katakan bahwa aku Engkau yang ubahkan Tuhan, air mataku jadi lembah yang bermata. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Katakan sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Katakan sebab itu ku Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh Tuhan, Kau kemuliaan, terima kasih. Kau dahsyat Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Angkat tanganmu Tuhan dan katakan, tinggikan namamu. Sebab itu kami memujimu ya Tuhan. Sebab itu ku
kasih Tuhan, sembah Dia. Kau Allah yang besar, Kau luar biasa Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Ku memujimu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku katakan ku bersyukur padamu Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Ku memujimu Tuhan, kami memuji Engkau ya Tuhan, memujimu. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya apapun yang kami berikan lewat pelayanan kami Tuhan, lewat penyembahan kami itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mari setiap kita yang sungguh memuji Tuhan lebih dahsyat lagi sama-sama katakan Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, katakan ke kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan dengan sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita puji Dia dengan luar biasa, dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini, amin. Amin. Sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur dan barat, dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur dan barat.
dan barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sorakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kali katakan Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh. Amin, kita percaya. Utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh, katakan ada gerakan roh Allah. Sekali lagi, ada, sekali lagi lebih dahsyat. Ada gerakan roh Allah di sini. Tepuk tangan dua Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu bertahan. Terima kasih Tuhan. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau cahaya, Kau cahaya bagiku. Dengan imanmu katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari dengan segenap hatimu katakan, Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan, oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, dalam kesesakan, Kau yang buktikan Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kami percaya Engkau Allah beserta kami Tuhan. Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Engkau Allah Immanuel. Immanuel, kami percaya Yesus. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan seperti ini. Kami yakin dan percaya Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap menguatkan kami Bapa. Terima kasih. Membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dan memelihara kami. Engkau menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Sekalipun keadaan ini merupakan keadaan yang mungkin tidak dapat kami terima. Tapi kami belajar bersyukur. Karena kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian kami hanya taat. Bagian kami hanya mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami buat. Sehingga akhirnya anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kasih dari Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami Allah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami digoncangkan dan dimurnikan. Sehingga pada akhirnya kami perlu pegangan yang kuat. Dan firman-Mu adalah pegangan bagi kami. Firman-Mu adalah pengharapan bagi kami. Firman-Mu menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Bicara bagi setiap umat Tuhan yang beribadah di ibadah raya minggu lawatan Tuhan luar biasa di rumah kami masing-masing. Sehingga minggu ini, minggu yang pertama di bulan yang baru ini menjadi minggu di mana kami bersemangat mencari Tuhan. Menjadi di mana kami mengalami lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, wow, dahsyat Immanuel. Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan meneguhkan langkah kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Buktinya jelas, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan sudah kita lalui. Betul, keadaan seperti seakan-akan mencekam. Betul, keadaan mungkin membuat kita down, khawatir, bimbang. Tapi dengar baik janjinya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Aku Allah Immanuel. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bukti kasih setia Tuhan. Wow, dahsyat. Saya percaya kita hidup karena kasih setia Tuhan. Makanya Yesus bilang, bukan karena kamu, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Dengan kata lain, bukan kita yang memilih Tuhan, namun Tuhan memilih kita, menetapkan kita, menyelamatkan kita, mengarahkan dan menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan. Dan kita belajar bahwa bukti kasih Tuhanlah yang membuat kita ada. Sebagaimana kita ada pada hari ini. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Alkitab katakan begini. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Allah mengingatkan bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel melalui Nabi Yesaya, bahwa apapun yang terjadi di Babel, apapun yang keadaan terjadi di Babel, engkau tetap Allah, engkau tetap memelihara mereka. Iya kan? Allah Immanuel, Allah yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang sama yang menyertai saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita mengerti kasih setianya tidak akan pernah berubah. Kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan itu yang menjadi kebanggaan setiap kita anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, seharusnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pedangkah, kelaparankah, penyakit samparkah, kesusahankah, COVID-19 kah, tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya
dari kasih Kristus. Karena itu ya kita bangga memiliki Allah seperti Yesus. Amin. Alkitab mengingatkan kita bahwa sampai masa tuamu, sampai kapanpun Allah yang kita sembah, kasih setia yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam Mazmur 146 ayat 4 bilang begini. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bukti kebesaran Tuhan bukan hanya dapat terlihat dari ciptaannya, namun dilihat dari pemeliharaannya terhadap hidup saudara dan saya. Kalau mau jujur, kita sebenarnya nggak layak untuk menerima apa yang kita terima saat-saat ini. Kalau mau jujur. Namun karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, Dia yang memelihara kita, Dia yang menopang kita, Dia yang menolong kita, Dia yang menguatkan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Haleluya. Bahkan dalam Yesaya 49 ayat 15, Tuhan sendiri bilang begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalau ditanya bisa nggak? Seharusnya nggak bisa. Walaupun di belakangan hari-hari ini dunia semakin hari semakin jahat. Kita lihat ada seorang wanita, ibu meninggalkan ayah anaknya, meninggalkan anak kandungnya, dibiarkan begitu saja. Bahkan ditinggalkan di pintu-pintu rumah, ditinggalkan di pinggir-pinggir jalan. Namun ini yang dikatakan Tuhan kepada saudara dan saya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak melayani anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, perhatikan, aku tidak akan melupakan engkau. Betul kata-kata ini disampaikan kepada orang Israel pada saat mereka ada dalam pembuangan. Betul kata-kata ini disampaikan buat umat pilihan Tuhan yang sedang ada dalam masalah yang besar. Ini yang kita harus ingat. Tuhan yang kita sembah betul adalah Tuhan yang menghukum. Namun Dia menghukum kita karena kasih-Nya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, hari-hari ini kita merasa dipukul oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, datang berbalik kepadanya. Bukan justru kita semakin jauh dari Tuhan, bukan justru kita semakin kecewa, pergi meninggalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita perlu ingat bahwa ketika Tuhan menghajar setiap kita, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan sedang mengingatkan bahwa aku mengasihi kamu. Bangsa Israel dibuang dalam pembuangan di Babel oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah lari daripada Tuhan. Mereka sudah menjauh daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya yang terjadi apa? Mereka dilemparkan dalam pembuangan di Babel. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mesti mengerti bahwa kalau Tuhan menghukum kita karena Tuhan mengasihi kita, buktinya jelas. Ketika mereka masuk dalam pembuangan, apa yang terjadi? Mereka menjalani masa-masa hukuman, namun belas kasihan Tuhan tetap ada. Belas kasihan Tuhan tetap ada, belas kasihan Tuhan tetap nyata. Sehingga akhirnya apa? Mereka dikembalikan kembali. Mereka tetap dalam kasih setia Tuhan. Mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama bahwa kasih setia Tuhan tidak bergantung dengan apa yang engkau buat. Jangan pernah berpikir dengan semakin engkau banyak beribadah, dengan semakin engkau banyak beramal, semakin banyak engkau berbuat baik, maka kasih Tuhan semakin banyak. No. Apapun yang kita buat tidak akan pernah mengurangi kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau memang dia mengasihi kita, kalau dia mengasihi kita dan dia lihat setiap kita lari dari panggilan kita, maka dia perlu menghajar kita. Dia mengajar kita bukan karena dia benci sama kita, namun karena dia mengasihi kita. Kenapa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Dan saya pelajari bukti kasih setia Tuhan ada dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Ini ada beberapa hal. Dan ini yang perlu kita ingat di masa-masa seperti ini. Jangan pernah lagi bilang, Tuhan, engkau tidak peduli ya dengan saya. Tuhan, engkau tidak memperhatikan keluarga kami. Tuhan, engkau tidak memperdulikan rumah tangga kami. Saudaraku, Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan ini buktinya jelas. Alkitab mencatat, dapatkah seorang wanita perempuan meninggalkan anak yang daripada kandungannya? Jikalau mereka dapat, aku tidak akan pernah melupakanmu.
Jadi kasih Tuhan itu melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi cinta kasih seorang ibu kepada anak dari kandungannya sendiri. Bayangkan. Nah, kita belajar sama-sama. Ada beberapa hal yang saya bagi dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat ini. Bukti kasih setia Tuhan, bukti cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kita seharusnya membuat kita apa? Tetap kuat, tetap semangat, tetap sukacita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Nah, perhatikan. Yang pertama, saya pelajari perkataan Allah terhadap bangsa Israel yang juga diingatkan kepada kita adalah aku tetap Dia. Iya kan? Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada saudara dan saya bahwa manusia boleh saja tua. Manusia boleh saja menjadi semakin hari menjadi semakin tua. Dengan kata lain, manusia bisa berubah. Namun Allah yang kita sembah dalam Allah Immanuel, dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah dalam kasih setianya. Aku tetap Dia. Maksudnya apa? Allah yang sama yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Allah yang sama yang menyertai bangsa Israel masuk dalam padang gurun. Menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Memberikan mereka makanan mana setiap hari, daging burung, bahkan air di tengah-tengah padang gurun. Allah yang sama yang tetap memiliki kasih yang tidak pernah berubah. Dia katakan, aku tetap Dia. Saudara bisa berubah. Manusia bisa berubah. Itu sebabnya kata-kata firman Tuhan dimulai dari sampai masa tuamu. Dengan kata lain, manusia berubah. Pak, istrimu berubah nggak? Berubah. Dulu sebelum kau kawin ya langsing. Sekarang langsung cantik gitu kan. Bu, suamimu berubah nggak? Berubah. Dulu bisa dipeluk kalau naik motor, sekarang wah udah gak ketemu tangan sama tangan pendeta. Waduh, udah bagaikan memeluk gunung. Saudara dikasih dalam Tuhan, manusia mengalami perubahan. Manusia bisa berubah, makanya Tuhan bilang sampai masa tuamu. Kita dari muda, dari anak-anak muda, dewasa, tua, merupakan suatu perubahan. Namun janji Tuhan tetap sama. Wow. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Kita berubah dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa berubah dalam cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa berubah dalam kasih kita kepada sesama. Bahkan orang-orang di sekeliling kita bisa berubah pandangannya terhadap kita. Ketika kita sedang posisi di atas maupun ketika kita sedang posisi di bawah. Semua bisa berubah selama ada di muka bumi, bos. Namun puji Tuhan, haleluya, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Aku tetap Dia. Wow. Kata-kata ini diungkapkan oleh Allah. Yang membuktikan bahwa janjinya tetap akan berlaku sampai kapanpun. Akulah Alfa dan Omega, Yesus bilang. Yang awal dan yang akhir, dengan kata lain perjanjian yang awal yang diberikan kepada manusia, perjanjian yang akhir juga sama yang akan tidak pernah berubah sampai dengan selama-lamanya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita tetap mau percaya bahwa Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah? Aku tetap Dia. Allah yang sama yang menampakkan diri kepada Musa. Aku adalah aku. Ehye, Asyer Ehye. Perkataan ini diungkapkan oleh Allah kepada Musa. Dan perkataan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan. Aku tetap Dia. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, baik engkau ada di masa-masa baik maupun masa-masa sukar, Dia tetap Allah yang menyelamatkan. Dia tetap Allah yang menopang, Dia tetap Allah yang menolong, Dia tetap Allah yang menyertai, Dia tetap Allah yang membimbing kita ke dalam jalan-jalannya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Ingat selalu akan Dia. Dia tidak pernah berubah. Aku tetap Dia. Yang kedua, dari Yesaya 46 ayat 4.
Yang kedua, saya pelajari bukti perkataan Yesus Allah, bukti perkataan Tuhan dengan kasih setianya, bukti perkataan Allah dalam kasih setianya. Dia bilang apa? Aku menggendong kamu. Aku menuntun kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat. Di masa-masa tua, kita perlu orang untuk menuntun kita. Namun Allah dalam kuasanya, dalam kasih setianya, dia tetap bilang, sekalipun engkau tua, ketika engkau tidak ada lagi yang menuntunmu, ketika tidak ada lagi yang mempedulikanmu, ketika tidak ada lagi yang care terhadap engkau, aku tetap dia. Aku akan menggendong kamu, aku akan menuntun kamu, aku akan membimbing kamu masuk dalam rencanaku yang ajaib. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu ingat. Dia tetap Allah yang menuntun kita. Dia tetap Allah yang menggendong kita. Sehingga betul kita bisa menjadi tua. Jangan sampai kalau kita menjadi tua lalu kita melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita sampai masa putih rambut kita. Sampai masa tua kita. Amin saudara. Aku tetap menggendong kamu. Bicara tentang emosional. Kedekatan. Perhatian yang lebih. Kalau hari-hari engkau sudah tidak ada lagi yang memperhatikan hidupmu. Kalau hari-hari engkau merasa hidup seorang diri. Kalau hari-hari ini engkau merasa sedang drop, engkau sedang merasa dijauhi oleh banyak orang. Dengar baik. Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan engkau. Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus selalu menggendongmu. Apa maksudnya menggendongmu? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau dia selalu ada bersama-sama dengan kita, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Sehingga pada akhirnya kita mengerti bahwa hidup anak-anak Tuhan di hari-hari ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan, kita percaya. Namun kalau kita mengerti ada pribadi yang menggendong kita. Alkitab dengan jelas mencatat, engkau terukir di telapak tanganku. Amin. Sehingga akhirnya kita memahami saudaraku, bahwa Allah yang kita sembah dalam Allah Yesus Kristus adalah Allah yang menggendong kita. Allah yang menuntun kita, Allah yang membimbing kita. Dia berjanji dia menggendong kita pada saat sulit. Ketika kita susah untuk mengambil keputusan. Ketika kita sulit untuk melangkah. Ketika kita tidak lagi bisa menghadapi masalah. Dia tetap ada untuk menggendong saudara dan saya. Hari ini. Izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai gembala, yang Tuhan percayakan. Biar kita tetap selalu mengingat, manusia boleh saja meninggalkan saya. Manusia boleh saja ketika saya ada dalam kesuksesan, dia datang kepada saya. Namun ketika saya jatuh terpuruk, mereka pada pergi meninggalkan saya. Itu manusia. Tapi kita punya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita yakin, kita percaya kok. Ketika kita masih berdosa, Alkitab catat dia mau mati buat kita. Dan ini akan kita nikmati hari ini. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Yang membuktikan bahwa aku tetap dia. Aku menggendong kamu. Apapun yang hari-hari ini kau sedang alami. Aku bersama dengan kamu. Jaminannya jelas. Memang tidak terlihat. Memang tidak terlihat, namun penyertaan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itulah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masa-masa sukar. Memberikan penghiburan ketika kita sedang sedih. Memberikan kita jalan keluar ketika tidak ada lagi pintu yang bisa kita temukan. Dia Allah yang menggendong saudara dan saya. Dan yang ketiga, kita pelajari. Jadi yang pertama dalam bukti kasihnya dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita belajar bahwa aku tetap dia. Pernyataan Allah kepada bangsa Israel yang juga dinyatakan kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah. Sekalipun kita berubah. Kita dari muda ke tua. Namun dia tetap Allah yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, aku menggendong kamu. Dengan kata lain, apapun masalah hari-hari ini, aku ada di sampingmu. Kalau tidak ada lagi orang yang mendukungmu. Tidak ada lagi orang yang mensupportmu. Tidak ada lagi orang yang menopangmu. Aku tetap ada menggantikan mereka. Wow. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita mesti mengerti.
Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena kedudukan, oleh karena harta, oleh karena pasangan hidup. Engkau meninggalkan Yesus, maka engkau meninggalkan pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan hidup. Yang ketiga, bukti kasih Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, dia bilang apa? Aku menanggung kamu terus. Saudara, aku menanggung kamu terus. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Aku menanggung kamu terus. Bicara tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Aku menanggung kamu terus. Bahkan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dengan kata lain, izinkan saya mengingatkan ini. Pemeliharaan Tuhan, tanggungan Tuhan. Tidak tergantung dengan di mana tempat engkau berada. Engkau mengerjakan apapun dalam pekerjaanmu, engkau mengusaha apapun dalam usahamu, engkau berada di tempat terpencil manapun, Dia tetap Allah yang mengatakan, aku mau menanggung kamu. Amin. Saudara bisa bayangkan, bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Ada apa di padang gurun? Tidak ada apa-apa, saudara. Namun Alkitab mencatat, setiap pagi mereka bisa makan, mereka bisa minum dari batu karang. Bahkan kalau mereka lagi mau makan daging, Tuhan tiupkan burung-burung untuk mereka bisa makan daging. Dan Alkitab mencatat, kasut dan jubahnya tidak rusak. Dengan kata lain, tempat di mana saudara dan saya tinggal tidak mempengaruhi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah bilang lagi bahwa ini tempat yang subur, ini tempat yang kering. No. Kita tahu dimanapun tempat kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Selama kita mengerti Tuhan tetap Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap menggendong saya. Maka Tuhan juga adalah Tuhan yang memelihara saya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Buktinya jelas. Hal ini yang membuat Tuhan agak sedikit kecewa kepada bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melihat begitu banyak mujizat, melihat begitu banyak pembelaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Namun sebagian besar tidak ada yang masuk dalam tanah perjanjian, ke tanah di mana mereka dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka sekalipun sudah melihat, mereka tetap hidup dalam persungutan. Mereka tetap hidup dalam tidak rasa bersyukur. Padahal apa yang mereka minta Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap menjadi pribadi yang bersungut-sungut, mentalnya yang mau Tuhan ubahkan. Perlu kita mengerti, saudaraku. Kalau kita hari-hari ini sudah sering melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan boleh tolong kita melalui bulan Maret, bulan-bulan di mana kita awal-awal melihat bangsa kita mengalami serangan pandemik. April, Mei, bahkan sekarang sudah memasuki bulan Juni. Tapi apakah Tuhan tidak tetap memelihara kita? Jujur, Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Dia tahu masa-masa sukar tidak akan mengurangi pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Masa-masa sukar tidak akan pernah mengubah hati Tuhan, mengubah kasih Tuhan dalam memelihara hidup saudara dan saya. Justru di masa-masa sukar ini, Dia mengatakan, aku mau menanggung kamu terus. Wow. Jadi hari ini, saudaraku, izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan setiap kita. Tuhan tetap mau menanggung kamu. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi pendeta doa saya belum dijawab. Tapi pendeta pergumulan saya masih belum dijawab Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memelihara kamu kan. Karena kalau pada dasarnya kita mesti mengerti. Kalau doa-doa kita belum dijawab. Kalau pintu belum dibukakan. Kalau pergumulan tantangan masih ada di hadapan kita. Yang pertama, ingat, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita mesti ingat, Tuhan tetap akan memberikan penghiburan di tengah-tengah penderitaan kita. Dan itu pasti kita terjadi. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya Dia akan mengarahkan kita dengan hikmatnya, tuntunannya,
Keputusan apa yang harus saya ambil? Keputusan apa yang saya harus buat di tengah-tengah masalah ini? Itu pun bukti pemeliharaan Tuhan. Itu bukti bahwa aku, kata Tuhan, mau menanggung kamu terus. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya hari ini mengingatkan. Dia Tuhan yang mau menanggung saudara dan saya. Stop komplain, stop bersungut-sungut, stop cari-cari kesalahan orang lain. Stop salah-salahkan keadaan, stop. Ingatlah. Dia tetap memelihara saudara dan saya. Dia mau menanggung kita terus. Dan yang keempat, yang terakhir dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Mengatakan apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi aku tetap dia yang pertama, tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Aku menggendong kamu, bukti penyertaan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, Dia selalu ada di dekat kita. Dan yang ketiga, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tanggungan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Dan yang terakhir, yang keempat, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow. Jadi bukan saja membuktikan Allah yang mengasihi kita, membuktikan bahwa Dia selalu ada buat setiap kita dengan menuntun, menggendong kita. Dia juga selalu ada Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia mau memelihara kita, Dia mau menanggung kita, dan pada akhirnya Dia mau memikul dan menyelamatkan kita. Kita mesti mengerti apa maksudnya memikul dan menyelamatkan kita. Dalam konteks ini Tuhan sedang mau mengingatkan bangsa Israel yang ada dalam pembuangan di tanah Babel. Tuhan mau membawa mereka ke tempat yang aman. Memindahkan mereka, memikul mereka dan menyelamatkan mereka, membawa mereka ke tempat yang aman. Dan kita mengerti, kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengarahkan kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, Dia Allah yang mau menuntun kita dan menyelamatkan kita. Dia Allah yang mau memikul kita. Dia gendong kita, Dia pikul kita, Dia tuntun kita. Membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Sama kan yang perkataan Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jaminannya jelas. Yang Tuhan mau di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Tuhan mau kita selalu ada di dekat Dia. Tuhan mau kita selalu ada dalam kasih-Nya. Nah, seringkali kita yang keluar, saudaraku. Kita yang lari dari panggilan, kita yang lari dari kasih Tuhan. Padahal Tuhan begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita. Dia mau kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Kita mesti ingat, Dia Allah yang memikul kita, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia mau menanggung kita terus. Dia Allah selalu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga akhirnya pesan ini di awal Juni, di minggu pertama dalam ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita diingatkan, masalahmu, keadaanmu, pergumulanmu tidak akan pernah mempengaruhi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Lalu apa respon kita? Ketika kita tahu Dia adalah Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah, aku tetap Dia. Apa respon kita ketika kita mengetahui bahwa Dia akan menggendong kita terus? Bukti bahwa Dia tidak pernah jauh dari kita. Apa respon kita ketika kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang selalu mau menanggung kita terus? Apa respon kita ketika kita tahu bahwa Dia mau memikul dan menyelamatkan kita? Maka yang pertama saya pelajari, respon kita adalah hiduplah takut akan Dia. Ya. Alkitab jelas katakan dalam Mazmur 103 ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian besarnya dan kuasanya dinyatakan atas hidup orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan dalam Mazmur 103 ayat 17 saya bilang, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Wow, atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, perhatikan, dampaknya bukan hanya untuk hidupmu, saudaraku.
Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka anak cucu menerima bagiannya. Jadi yang pertama respon kita karena kita tahu Allah kita setia. Hiduplah takut akan Dia. Sebab tidak kekurangan orang yang hidup takut akan Dia. Kasih setia yang tetap untuk selama-lamanya, bahkan buat anak cucu. Yang kedua respon kita apa? Tetap andalkan Dia. Karena siapa lagi yang bisa kita andalkan? Manusia berubah, Pak, Bu, manusia berubah. Manusia berubah. Keadaan berubah. Namun kita bangga, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang selalu memelihara hidup saudara dan saya. Dia tetap Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu, izinkan saya hari ini, dalam ibadah raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita mengerti, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan adalah ketika kita mundur dan kita pergi meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, saudaraku. Jangan sampai itu terjadi. Ingat, tantangan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, dalam kerjaanmu, Dia tetap Allah yang menanggung kita. Dan belajarlah mengucap syukur. Belajarlah untuk hidup takut akan Dia. Belajarlah selalu mengandalkan Dia. Karena ketika kita mengandalkan Dia, Alkitab catat katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami panas terik, dan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetaplah hidup andalkan Tuhan. Karena kasihnya Dia kepada kita, setianya Dia kepada kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau menyatakan diri-Mu, aku tetap Dia. Engkau menyatakan diri-Mu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau menyatakan diri-Mu, aku akan menggendong kamu terus. Dengan kata lain, Kau tidak pernah jauh dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami menjauhkan diri kami dari hadirat Tuhan, kami menjauhkan diri kami dari kasih Tuhan, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mau datang kembali kepadamu, mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang mau menanggung kami terus. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang menopang kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami. Sehingga akhirnya kami menyadari, Tuhan, Engkaulah yang menjadi pembela dalam hidup kami. Betul, keadaan hari-hari ini digoncangkan. Segala sesuatu akan digoncangkan. Tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, baginya akan timbul pembelaan, pertolongan datangnya daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami menyadari kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, tolong kami. Sehingga kami tetap terus mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, kami juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kami. Sehingga mengingatkan kami terus akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya memberikan kesempatan kepada setiap jemaat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam ibadah hari ini untuk mempersiapkan roti dan anggur kita, sehingga kita boleh sama-sama menikmati kasih setia Tuhan. Kita boleh sama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau setiap kita sudah memegang roti dan anggur kita berdoa buat setiap roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing.
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya, katakan amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika percaya, katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat, tidak akan terbaring di ruang ICU. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku, ginjalku, leverku, lambungku sehat sempurna, berfungsi normal. Bahkan segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi atas kepala, bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan, menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai pelayananku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah bagi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu terpecah, menyelamatkan kami. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab kami adalah orang-orang yang Tuhan tebus, Tuhan selamatkan, Tuhan pilih. Dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami selalu berpegangan kepada janji firman Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan menopang kami, melingkupi setiap kami. Kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam mujizat, kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba berdoa, biar firman termaterai dalam hati setiap kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan yang meneguhkan iman kami, menguatkan kami, membuktikan kami bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi kami selama-lamanya. Engkau Allah yang menuntun kami, membimbing kami dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita mengerti bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Manusia, kitanya lah yang berubah. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dan hari ini kita juga akan memberikan korban syukur kita. Betul, pundi-pundi tidak diedarkan di rumah kita masing-masing. Juga tidak ada kantong-kantong persembahan, kotak-kotak persembahan. Namun disinilah membuktikan kita mengasihi Tuhan. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi tanpa paksaan. Karena itu kita akan berdoa. Dan saudara bisa lihat di bawah saya ada nomor rekening gereja kita, sehingga saudara bisa transfer ke sana persembahan saudara. Dan kita akan berdoa untuk persembahan setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kembali kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Lawatan Tuhan nyata atas kami. Dan saat ini kami akan memberi dengan sukacita. Kami tahu tidak ada pundi-pundi yang diedarkan di rumah kami. Tidak ada kotak-kotak persembahan yang ada di hadapan kami. Tapi kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu hidup kami berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami. Sehingga di rumah Tuhan tetap tersedia makanan. Di rumah Tuhan tetap Tuhan bisa pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati usaha mereka, keluarga mereka, bahkan anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Dan pada akhirnya kami juga berdoa, Tuhan bersyukur buat ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan memampukan kami untuk tetap terus berkata, Tuhan, Engkau baik dengan segala apa yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, terima kasih. Kami terus topang doa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Karena itu kami berdoa, kami ucapkan berkat buat bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati presiden, Tuhan memberkati wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Sehingga secara khusus dalam mereka menangani COVID-19 ini yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Maupun gejolak-gejolak ekonomi, gejolak keamanan. Kami berdoa beri hikmat bagi mereka. Sehingga mereka tahu memutuskan apa yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan bimbing mereka. Bapak, kami juga berdoa buat TNI, Polri, bahkan mereka garda terdepan, BNPB, ketua BNPB, bahkan suster medis, perawat, dokter di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memelihara mereka, memagari mereka, jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit virus COVID-19 Tuhan. Sehingga mereka ketika mereka menangani masalah ini, pandemik ini, Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan menolong masing-masing mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan memberkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa ini. Sehingga bangsa kami tetap aman. Bangsa kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, niat rancangan politik-politik busuk atas bangsa kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengendalikan atas bangsa kami. Semua ada dalam kondisi kontrol dan kendalinya Tuhan Yesus atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lalu Pak, kami terus berdoa Tuhan buat gembala senior kami. Tuhan berkati Pendeta Gilbert Umoindung. Tuhan memberkati Bu Renda, Tuhan memberkati anak-anak yang ada
bahkan anak mantu, bahkan cucu yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan masing-masing mereka. Gereja-gereja Tuhan, di mana-mana tempat berada yang terus mengadakan ibadah online hari-hari ini, Tuhan berikan terus semangat, Tuhan berikan terus sukacita, sehingga jemaat yang olehnya mereka Tuhan percayakan masing-masing digembalakan oleh mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan peneguhan mereka, Tuhan berikan kemampuan untuk tetap terus semangat untuk mengikuti ibadah yang ada. Bapa, pada akhirnya hamba juga berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati untuk tetap terus menegakkan kerajaan-Mu dalam kebenaran dan kasih, sehingga jemaat pengerja yang olehnya Tuhan percayakan untuk dilayani di gereja ini tetap bertumbuh, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, hamba berdoa tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan membela, bahkan tangan Tuhan yang menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami terus berdoa buat COVID-19 ini, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, cabut COVID-19 ini, Tuhan pulihkan bangsa kami dari virus COVID-19 ini, sehingga bangsa ini benar-benar boleh pulih sempurna di dalam nama Yesus. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, terus mengucapkan berkat atas bangsa kami. Yang terbaik yang daripada Tuhan dinyatakan, kuasa dan kasih Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah minggu yang dahsyat dan luar biasa di rumah kami masing-masing. Kami dilawat Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan semangat baru untuk menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa, kami bersyukur kami akan mengakhiri ibadah ini. Namun Tuhan tetap meneguhkan hati dan iman kami. Tuhan tetap menuntun langkah kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Di rumahmu masing-masing kau menerima lawatan Tuhan. Engkau menerima kasih Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati kehidupanmu. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.